Halo para sobat dan besti, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube Taxation Literature. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sebagaimana diketahui, integrasi NIK dan NPWP seharusnya paling lambat Januari 2024 diundur menjadi Juni 2024. Dalam periode peralihan tersebut, DJP menerbitkan panduan aturan agar tidak terjadi kebingungan dalam mengisi NIK dan NPWP. Para sobat dan besti, mari kita lihat penjelasan di slide berikut ini. Baik, penggunaan NPWP pada sistem administrasi perpajakan dapat dilihat di pengumuman nomor 6 PJ 9 tahun 2024. Ketentuan dalam pengumuman tersebut antara lain NPWP 15 digit atau NIK digunakan oleh orang pribadi yang merupakan penduduk. Kemudian NPWP 15 digit diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Lalu NPWP 15 digit digunakan untuk pembuatan e-bukti potong 21 atau 26, unifikasi untuk instansi pemerintah, faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. NPWP 15 digit juga digunakan untuk pembuatan kode billing dan pembayaran pajak serta pelaporan SPT. Lalu untuk keperluan laporan informasi keuangan otomatis 2023 bagi wajib pajak badan lembaga keuangan pelapor. Ketentuan untuk pencantuman NPWP. Untuk NPWP 15 digit atau NIK, penerima penghasilan, pembeli BKP, barang kena pajak atau penerima JKP, jasa kena pajak, atau pemegang rekening keuangan atau pengendali entitas adalah orang pribadi yang merupakan penduduk. Untuk NPWP hanya 15 digit, untuk penerima penghasilan, pembeli BKP atau penerima JKP, atau pemegang rekening keuangan atau pengendali entitas adalah orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan instansi pemerintah. Apabila identitas pembeli BKP atau penerima JKP di dalam faktur pajak diisi dengan NIK atau NIK, maka kolom NPWP diisi angka 0 semua. Lalu untuk kolom NIK diisi sesuai dengan nomor NIK. Sedangkan ketentuan pencantuman identitas pemegang rekening keuangan atau pengendali entitas dalam pelaporan informasi keuangan secara otomatis. Bagi wajib pajak pribadi yang menggunakan NIK, elemen data NPWP pemegang rekening atau NPWP TIN CP diisi 0 semua. Sedangkan elemen data NIK atau pemegang rekening atau NIK CP diisi dengan NIK. Bagi wajib pajak pribadi bukan penduduk yang menjadi subjek pajak dalam negeri, elemen data NPWP pemegang rekening atau NPWP TIN CP diisi NPWP 15 digit. Sedangkan elemen data NIK atau pemegang rekening atau NIK CP diisi 0 semua. Sedangkan bagi wajib pajak badan, NPWP-nya diisi dengan format 15 digit. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan oleh para sobat dan besti, apabila dalam hal identitas penerima penghasilan diisi dengan NIK yang telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan tarif lebih tinggi sebagaimana diatur di dalam pasal 21 ayat 5A, pasal 22 ayat 3, dan pasal 23 ayat 1A Undang-Undang PPH tidak dikenakan atas pemotongan dan atau pemungutan PPH terhadap orang pribadi penduduk yang dimaksud. Terhadap orang pribadi penduduk yang belum melakukan pendaftaran dengan mengaktifasi NIK sebagai NPWP, Direktur Jenderal Pajak dapat mengaktifasi NIK sebagai NPWP sesuai dengan peraturan perpajakan. Baik, itulah hal-hal yang penting dalam pengumuman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Semoga informasi tadi bermanfaat.
Jangan lupa selalu klik like dan subscribe agar channel YouTube ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi pajak yang mantul alias mantap betul untuk para sobat dan besti. Oh ya, apabila ada komentar atau pertanyaan mengenai video ini dan video-video sebelumnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai berjumpa kembali.